boleh dibaca dengan langgam Jawa, dengan langgam dalam pewayangan, berarti besok orang Jawa Barat nggak mau kalah baca Al-Quran dengan langgam Jaipongan. Kalau dengan langgam dalam pewayangan boleh, saudara, kalau kita biarkan besok orang baca Al-Quran dengan langgam Jaipongan, dengan langgam Gambang Kromong, ke depan bahkan orang akan baca Al-Quran dengan langgam dangdutan, dengan disco, dengan rock and roll, blues, kurang ajar. Suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu? Istana. Pakai langgam Jawa. Itu sama Habib-Habib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Berani kagak itu? Para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir. Langgam Jawa PKI. Gak bakal berani, ayo nama. Menteri Agama jawab, kata Menteri Agama, nggak apa-apa, ini kan kombinasi budaya. Iya, ini dia cacing pasir. Jawab jangan, jawab jangan. Kalau kombinasi budaya itu boleh jadi dalil, saudara, maka kalau hari ini Al-Quran boleh dibaca dengan langgam Jawa, dengan langgam dalam pewayangan, berarti besok orang Jawa Barat nggak mau kalah baca Al-Quran dengan langgam Jaipongan. Ya kalau dengan dalang boleh, kenapa Jaipongan nggak boleh? Sudah, nanti orang Betawi nggak mau kalah baca Al-Quran dengan langgam Gambang Kromong atau dengan langgam ondel-ondel. Saudara, saya mau tanya, jadi ngawur tidak? Jadi kacau tidak? Kalau dengan langgam dalang pewayangan boleh, saudara, kalau kita biarkan besok orang baca Al-Quran dengan langgam Jaipongan, dengan langgam Gambang Kromong, ke depan bahkan orang akan baca Al-Quran dengan langgam dangdutan, dengan disco, dengan rock and roll, blues, kurang ajar. Ngomong saudara budaya. Kemudian saudara pejabat ngomong, udahlah Habib jangan dibesar-besarkan. Beberapa pejabat telepon saya, Habib jangan dibesar-besarkan. Karena dari situ, dari Sabang sampai Merauke di mana saya hadir, kita hantam, tidak kita berikan kesempatan untuk mereka mempermainkan Al-Quran. Apa mereka bilang, udah Habib, ini kan istana presiden, nah tolong dihormatilah. Oh ya, mau dihormati? Saya hanya bisa menghormati orang yang menghormati Al-Quran. Saya hanya bisa memuliakan orang yang memuliakan Al-Quran. Orang yang meremehkan Al-Quran, mempermainkan Al-Quran, kami Allah, kita akan hinakan dia sebagaimana dia hinakan Al-Quran. Sudah takbir. Pejabat ngerayu baik. Saya bilang sekarang begini, kalau memang Anda katakan seperti itu, baiklah, saya punya usul. Saya nggak protes lagi, tapi saya punya usul. Tapi jangan coba-coba ditolak, saya punya usul. Apa Habib? Begini, waktu itu saya bicara sebelum tanggal 17 Agustus. Saya katakan kepada para pejabat, nanti tanggal 17 Agustus itu di Istana Presiden ada peringatan HUT RI. Betul? Nah, saya usul nanti Bapak Presiden memimpin, yaitu membawakan lagu Indonesia Raya dengan langgam Jawa. Kan Nusantara, jangan lagu Indonesia dengan langgam Indonesia saja dong. Hargai dong orang Jawa, hargai dong orang Sunda, hargai dong orang Betawi. Atau paling tidak karena ada di Jakarta, ya bawakanlah Indonesia Raya dengan langgam nonton ondel-ondel atau lagu Cicak Rowo. Boleh gak? Saudara tahu lagu ondel-ondel? Nah, orang Betawi punya lagu, tahu gak? Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, Indonesia tanah airku. Oi! Saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, apa boleh lagu Indonesia Raya dinyanyikan begitu? Nggak boleh, saudara. Ada undang-undangnya, saudara. Undang-undang nomor 24 tahun 2009, lambang negara tidak boleh direcehkan, saudara. Siapa yang melecehkan lambang negara, sekurang-kurangnya dipenjara 5 tahun, saudara. Nggak boleh. Apa itu lambang negara? Lambang Garuda Pancasila, kemudian bendera merah putih, termasuk lagu Indonesia Raya, saudara. Ini pejabat bilang nggak mungkin, nggak boleh. Kalau lagu Indonesia Raya tidak boleh dihinakan, kalau lagu Indonesia Raya tidak boleh diubah-ubah cara
Masya Allah. Giliran lagu Indonesia Raya nggak berani dia ubah, giliran Al-Quran dia ubah. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Anda biar tahu saudara, Bung Karno pahlawan bangsa, orang besar, kalau bikin acara pembacaan Al-Quran nggak pernah mengganti langgamnya dengan langgam Jawa, saudara. Presiden Soeharto 32 tahun jadi presiden, saudara, ditakuti oleh musuh-musuhnya, disegani oleh kawan-kawannya, dikenal galak, saudara, diktator, saudara. Tapi sekeras-kerasnya Soeharto, setiap menggelar Isra Mi'raj membaca Al-Quran dengan langgam semestinya, saudara. Gak pernah Soeharto mengganti dengan langgam Jawa, padahal Soeharto sangat Jawa, cinta kepada budaya Jawa, tata krama Jawa. Tapi untuk Al-Quran gak berani sang jenderal untuk merubahnya. Betul? Itu ajaran Sunan Kudus. Lah, ada dulu menteri mungkin Saifuddin ngundang qori dari Jawa, suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu? Istana. Pakai langgam Jawa. Itu sama kabib-kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Kafir, saudara. Ini menghina Quran, saudara. PKI ini, saudara. Menterinya PKI ini. Ini Abdul Khalik ngapain sih begini-begini? Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan? Berani kagak itu? Para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI. Nggak bakal berani, ayo nama. Nggak bakal berani. Islam Nusantara digagas oleh Nahdlatul Ulama. 2010 mulai digaungkan, 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar. Islam Nusantara dihajar oleh mereka, Baklawi-Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islam ya Islam, saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Baklawi yang berani menyinggung Islam Nusantara? Semenjak bab nasab ini tidak akan pernah ada. Tidak akan ada dari mereka yang berani nyentil Nahdlatul Ulama. Gak bakal ada, saudara. Kita di Banjar, Pramuktamar apa itu, Kombes, Bahsul Masail, bahwa karena negara kita ini negara yang heterogen, dan kita ini sudah mempunyai sebuah al-ahdu, perjanjian, yaitu undang-undang dasar, maka orang-orang non-muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non-muslim. Hajar lagi sama Baklawi-Baklawi itu, saudara. Dia sama mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal, saudara, sudah kemasukan PKI. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun, mereka mau rubah ya ayyuhal non muslim. Mereka dulu begitu, dulu sekali. Sekarang gak bakal berani ya Abdul Khalik. Datang, dicium tangannya, kiai juga dibulak balik. Dulu kita 2021 kemarin membuat sebuah tema fikih peradaban. Ini baru kemarin loh, dihajar lagi ketum. Ini fikih peradaban ini apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya, saudara? Fikih itu memang beradab, saudara. Dia nggak tahu apa makna fikih peradaban, udah komentar.
Karena peradaban disangkain adab dia. Beradab dengan berperadaban itu berbeda, saudara. Tapi tetap mereka itu inginnya adalah NU ini tidak boleh sepi dari cacian dan kritikan mereka. Seakan-akan mereka itu lebih hebat dari ulama Nahdlatul Ulama. Jangan betul-betul aja. Sekarang saya lihat nggak ada mereka, apa saja yang dikerjain Nahdlatul Ulama sekarang. Nahdlatul Ulama lagi mengadakan acara humanitarianisme Islam, humanitarian Islam, kemanusiaan Islam, nilai-nilai Islam dalam kemanusiaan. Nggak berani. Sekarang gak berani kritik lagi, saudara. Mana suaranya yang biasa dia mencela kiai-kiai Nahdlatul Ulama, saudara? Kenapa diam? Kemana? Kabur. Kabur lagi. Al-kaburi, saudara. Nah ini yang terjadi, bapak-bapak. Lah kita sudah tahu bahwa alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa tuh sebelum wa ma tukhfi suduruhum akbar tuh? Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirum minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI itu bukan orang bodoh. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya betul apa tidak? Berarti yang nanya dalil orang pinter. Anu minu kama amana supaha. Bukan itu maksudnya. Yang tidak boleh nanya dalil itu udah tuh kibin udah ikut aja. Katanya umroh nggak perlu ke Mekah, ke Tarim aja, silakan aja di sana. Kiblatan tardauha hampir aja mau dirubah itu. Coba lihat. Seorang Balawi ngomong, Allah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan Ka'bah dipindah, bukan Ka'bah, kiblat dipindah dari Palestina ke Ka'bah, kemudian dijawab kiblatan tardauha, arah yang engkau inginkan. Arah yang kau inginkan itu bukan Ka'bah. Maksudnya kayaknya sebenarnya Tarim. Tapi enggak ngomong wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa ma tukhfi suduruhum. Di Tarim itu ada makam para sahabat Nabi. Ada makam para sahabat Nabi. Kenapa makam-makam man syahida badran yang ada di situ sama sekali tidak diekspos? Bahkan itu seperti diumpetin di sana. Yang diagung-agungkan siapa orang yang berziarah ke penjarahan ini tidak berziarah pertama kali kepada faqih muqaddam, maka dia tidak akan diberkahi. Jadi walaupun dia katanya mau ke ayahnya, jarak ke pemakaman itu harus ke faqih muqaddam dulu. Kalau dia ke makam ayahnya dulu tidak akan diterima doanya. Padahal
di sekitar pemakaman itu ada pemakaman dari zaman dulu, pemakaman para sahabat Nabi, tapi sama sekali mereka tidak jual. Yang dijual adalah hanya keluarga mereka sendiri. Iya, sahabat Nabi aja gitu. Coba di abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 Hijriah, di mana ketika itu Ali Qoli Qasam ada, di mana ketika Muhammad Shahib Mirbat ada, di mana ketika Fakih Muqaddam ada pada abad ke-7, itu di sana itu ulama banyak sekali yang ditulis dalam kitab Tabaqat Fuqaha il-Yaman. Terverifikasi ada orang 2 syahid di Tarim, kemudian diverifikasi yang ulama-ulama besar di sana, tapi tidak ada satupun keluarga Ba'lawi yang tahunnya sama dengan tahun yang ada di dalam kitab-kitab itu yang ditulis oleh para sejarawan. Banyak sejarawan itu, ada Al-Kamil fit Tarikh, ada Al-Iklil orang Yaman Al-Hamadani, ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Banyak nama ulama di Tarim yang disebutkan, tapi teu aya orang-orang siji-siji aja keluarga Ba'lawi itu yang dicatat. Bagaimana itu? Kenapa tidak dicatat? Apakah mereka itu ngumpet, mungkin punya ilmu halibunan? Bukan. Karena memang mereka tidak ada di sana ketika itu. Mereka mengaku berhijrah di abad keempat, 317 Hijriah. Tapi sebenarnya mereka itu hijrah ke situ itu pada abad ke-6. 500-an Hijriah. Mereka belum menjadi siapa-siapa, kemudian membangun otoritas di sana dengan mimpi-mimpi di abad 9 bahwa Nabi Muhammad SAW telah datang kepada seorang ulama, kemudian menitipkan Ba'lawi ini kepada seluruh orang-orang Hadramaut. Siapa yang mencintainya sama dengan mencintaiku, siapa yang tidak mencintainya sama dengan tidak mencintaiku. Lama-lama orang-orang as-sufaha itu kemudian masuk ke dalam relung hati. Kenapa? Karena tiap hari, tiap waktu terus diglorifikasi, masuk ke dalam alam bawah sadar. Ini yang akan terjadi kalau umpamanya nanti kita masyarakat Tulungagung, masyarakat Nusantara tidak mempunyai kepedulian terhadap sejarah kita.